Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Najiatul Asmi dan rekan saya Agustin Urifa. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema posisi sentral Al-Quran dalam studi Islam. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah masdar atau infinity dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Secara terminologis atau menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Kedudukan dan keautentikan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang keberadaannya tidak diragukan lagi. Di antaranya, 1. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. 2. Al-Quran pembeda mana yang hak dan yang batil, terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 1. 3. Al-Quran sebagai az-zikr atau peringatan, terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9. 4. Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah bagi manusia, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bukti keautentikan atau keaslian Al-Quran adalah wahyu Al-Quran telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril sedikit demi sedikit selama lebih dari 20 tahun. Wahyu yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian wahyu itu berhenti selama 3 tahun dan mulai lagi berdatangan selama 20 tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 632 Masehi, dapat dikatakan bahwa turunnya wahyu berlangsung selama 10 tahun sebelum hijrah, yakni pada tahun 622 Masehi dan 10 tahun sesudah hijrah. Penulisan Al-Quran telah dilakukan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan beliau sendiri memiliki juru-juru tulis yang banyak. Di antaranya yang termasuk adalah Zaid bin Thabit. Kandungan yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran sebagai berikut. Kitab Allah Al-Quran di dalamnya tertara catatan sejarah di masa lampau dan berita yang akan datang serta ketentuan hukum antara sesama. Ia merupakan pemisah, bukanlah merupakan dongeng. Barang siapa yang berpedoman dengan lainnya, niscaya akan sesat. Ia merupakan tali Allah yang paten, peringatan yang sangat bijaksana dan merupakan jalan yang lurus. Dialah yang tidak akan diselewengkan oleh hawa nafsu, yang tidak akan dicampuri oleh sesuatu perkataan para penggali isi. Tidak akan terhenti dengan kepuasan, keindahannya tidak akan sirna walaupun sering dibaca. Keajaibannya pun sama sekali tidak akan terputus. Ia adalah kitab yang tidak ada hentinya. Tatkala jin mendengarnya sehingga mengatakan, kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang sungguh menakjubkan dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Karena itulah kami beriman kepadanya. Barang siapa berkata dengan berpijak kepadanya, pasti tepat. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya diberi pahala. Barang siapa yang menghukumi dengannya, pasti adil. Dan barang siapa yang mengajak kepadanya, pasti akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Menurut Munawwar Khalil, bahwa ketidakmampuan untuk menandingi Al-Quran disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, kemampuan mereka untuk membuat suatu karangan adalah terbatas pensibaran terhadap benda, keadaan, dan peristiwa yang dapat dilihatnya. Yang kedua, untuk membuat suatu karangan, mereka tidak bisa membuat suatu rangkaian kata-kata atau kalimat yang fasih dan baligh secara keseluruhan. Yang ketiga, mereka tidak mampu membuat dua macam kalimat yang hanya mengandung satu ide atau satu maksud. Apabila mereka membuat kalimat yang lain, maka akan berbeda dan berupa ide yang dikandungnya.
dan masih banyak lagi. Kesimpulan pada materi kali ini adalah Al-Quran memberikan tantangan kepada setiap orang yang meragukannya untuk membuat sesuatu semacam Al-Quran. Tantangan ini berlaku tanpa ada batas waktu, karena itu kemukjizatan Al-Quran berlaku sampai sekarang. Tulisan ini memperkuat argumen bahwa salah satu keotentikan Al-Quran adalah kemampuan Al-Quran bertahan selama berabad-abad tanpa adanya perubahan redaksi walau satu huruf. Jaminan metafisis yang diberikan oleh Allah ternyata terbukti hingga sekarang, karena tak seorang pun yang mampu mengacaukan isi Al-Quran dengan mengubah redaksinya. Jangankan perubahan redaksi, perubahan harokat atau huruf pun akan segera diketahui, karena begitu banyak orang Islam yang dari generasi ke generasi yang menghafal Al-Quran, apalagi dengan sistem percetakan dan komputerisasi dewasa ini akan semakin menjamin keutuhan dan kelestarian Al-Quran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.